Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala radhiyallahu an ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala khamsu salawatin man hafaza alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz alaihinna lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamanu wa ubay bin khalaf. Syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepada kita semua taufik dan hidayah, sehat wal afiyah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tidak lupa pula marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita mengulangi sedikit tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini disebutkan ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, telah diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khamsu sholawatin, ada 5 kali salat, man hafaza alaihinna, barang siapa yang memelihara, barang siapa yang menjaga kelima salat tadi, 5 waktu itu, kanat lahu nuron, niscaya adalah baginya itu akan mendapatkan nur, cahaya, wa burhanan, dan petunjuk sebagai bukti keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa najatan yaumal qiyamati, dan salat yang dipelihara itu, salat yang 5 waktu yang senantiasa dipelihara itu kelak akan memberikan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz, dan barang siapa yang tidak memelihara salat yang 5 waktu itu, alaihinna lam takun lahu nuran, niscaya tiadalah baginya itu mendapatkan cahaya, wala burhanan, dan tidak akan mendapatkan petunjuk, wala najatan, dan tidak mendapatkan keselamatan kelak nanti di hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati, dan adalah orang yang meninggalkan salat yang 5 waktu itu nanti pada hari kiamat, ma'a fir'auna, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama Fir'aun, wa qaruna, dan dikumpulkan bersama Qarun, wa hamana, dan dikumpulkan bersama Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini merupakan salah satu tokoh orang-orang munafik. Jadi mun handak terkumpul lawan Fir'aun, ya, mun handak terkumpul lawan Qarun, tamat sudah sembahyang, ya, sudah sembahyang sebelum sembahyang. Ramai kalau ajaran wah ini kayak itu, ya, asal ingat ya sudah, ya, eling jarang Jawa itu, ya. Nah, Qarun ini, asalnya orang nang sugih. Nah, menurut kisah, Qarun ini merupakan sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Dahulu si Qarun ini miskin,
setiap hari mengumpati lawan Nabi Musa alaihissalam, membantu Nabi Musa alaihissalam, membawakan ini dan itu, menyiapkan banyu gasan, berwudu dan lain sebagainya. Walhasil ketika si Qarun tadi masih dalam keadaan miskin, dia selalu dekat kepada Nabi Musa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu masih miskin, rancak rajin ke masjid, ya. Imba sudah sugih, kada terlihat lagi di masjid si Qarun nih. Waktu masih miskin, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menggelengkan kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Imba sugih, ya. Nang kayak orang waini, tapi di ujung bukit sana, ya. Imba sudah sugih, rajin juga berzikir, geleng-geleng juga kepala, tapi di diskotek, ya, tripping kah? Nah, akhirnya apa? Nah, orang nangka itu sebagaimana si Qarun tadi akhirnya mendapatkan bala musibah. Nah, si Qarun ini setiap hari merayu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai wahai sepupuku, wahai Nabi Musa, coba pangdoakan aku nih supaya jadi orang sugih. Kenamun aku sugih, aku bantu perjuangan dakwahmu. Ujar Nabi Musa, biar kada ikam bantugin, dakwah tetap jalan. Ikam kada cocok jadi orang sugih, baik jadi orang miskin. Karena nyaman, hai Nabi Musa ya, ulun ini jadi orang miskin, ulun hendak jadi orang sugih. Tiap hari Nabi Musa dirayu oleh si Qarun tadi supaya mendoakan agar si Qarun ini menjadi orang yang kaya. Lalu pada suatu hari akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam mendoakan si Qarun supaya jadi orang sugih. Wah, sugih. Nah, Nabi Musa pada suatu malam diberi petunjuk berkalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilajari tentang ilmu kimia, ilmu fisika. Kemudian dari ilmu tadi diajarkan kembali kepada si Qarun. Walhasil dikaji oleh si Qarun, dipelajari dan diamalkan. Hingga si Qarun tadi pergi ke suatu pasar membeli batu bata yang terbuat dari logam. Kemudian batu bata yang terbuat dari logam tadi dimasukkan, dicampurkan dengan campuran-campuran kimia, direndam semalaman, pagi harinya jadi emas. Emas nang kayak batu bata, apa kabar? Lalu sugih, ya. Sugih si Qarun tadi. Imba sudah sugih, kada mengingat lagi lawan pengguruannya, yakni Nabi Musa alaihissalam. Ya biasa gitu. Orang tuh mau ada kena wayahnya yang kada nyaman, beparak tuh lawan pengguruan. Imba sudah nyaman, kada tahu-tahu lagi tuh. Tuh hukum alam sudah itu. Ya. Nah, si Qarun ini kada muncul lagi. Kada mau umpati Nabi Musa lagi, nya mau umpati golongan lain, golongan yang penuh dengan sifat hiri dengki. Lalu akhirnya kekayaan si Qarun tadi sampai keledainya itu kada sanggup membawa kunci lemarinya, saking banyaknya. Sampai kurang puas nih, keledainya diulahkan baju dari sutra. Kada puas juga, Qarun beulah dokar. Kalau zaman ini seperti dokar, yang mana dokar tadi membawa seluruh harta si Qarun tadi, diarak dibawa keliling kampung supaya dilihat oleh masyarakat. Jadi si Qarun tadi karnaval, awal karnaval itu si Qarun. Ya kadang mun ulun melihatlah acara karnaval, keingatan Qarun. Ya. Nah, Qarun tadi karnaval
dia membawa hartanya keliling. Sampai-sampai masyarakat ketika itu ada yang berbicara, "Mak, untungnya lah jaga aku nang kaya korun itulah sugihnya. Hendak benar aku jadi korun supaya sugihnya nang kaya itu." Walhasil masa demi masa tibalah perintah supaya si korun tadi untuk mengeluarkan zakat. Ujar Nabi Musa, korun, keluarkan zakat hartamu. Berapa? 10%. Wah, nyamannya 10%. Aku siang malam begawe mengumpulkan harta, disuruh mengeluarkan 10%. Amun kita berapa? 2,5%. Amun bahari orang Yahudi itu 10%. Akhirnya si korun kada mau mengeluarkan. Bahkan si korun ini justru memfitnah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa difitnah telah berbuat zina kepada seorang perempuan dan mendapatkan perempuan tadi melahirkan seorang anak. Bahkan si korun tadi memfitnah, mengumumkan di masyarakat, "Wahini, taulah Nabi Musa yang ujarnya kalimullah jadi pengemis, minta hartaku. Aku disuruh mengeluarkan harta." Sampai berita itu terdengar oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam sarik sidin lalu berdoa, "Ya Allah, mun ulun yang salah, datangkan bala musibah kepada ulun. Tapi mun korun yang salah, datangkan bala musibah lawan si korun." Doa Nabi Musa langsung diijabah oleh Allah. Si korun langsung batisnya tepatak di bumi, di tanah sampai lutut. Lalu ujar Nabi Musa, "Korun, sandang sudah, ikam kada kawaba apa-apa. Batis ikam tepatak sudah di bumi inggan di lutut. Sadang sudah bertaubat ikam korunai." Tetap si korun kada mau. Akhirnya sampai di paha, masih tetap aja kada mau. Nabi Musa alaihissalam sambil meneteskan air mata, "Hei korun, sadang sudah bertaubat, Tuhan sudah ikam nih korun." Akhirnya tetap kada mau juga. Kenapa? Karena tadi kada mau mengeluarkan 10%. Ujar si korun, "Mun aku bertaubat nih pacangan keluar 10% nih. Jadi kada mau bertobat." Walhasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan seluruh harta bendanya. Makanya mun pian lah orang-orang nancak bertabuk-tabuk, dapat harta karun ya. Nah, itu si korun. Artinya apa? Artinya mun kita mendapatkan nikmat, apabila kita kada mensyukuri nikmat tadi di jalan yang sebenarnya, maka tunggulah suatu saat pasti nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah pulang. Ada di kitab tuh kisah laki-laki lawan bebinian. Laki-laki nih lawan bini nih sugih. Lalu ketika malam hari dia mengadakan jamuan makan yang besar. Nah, kumpul ya. Waktu hendak memakan, ada nama mengetuk. Rumahnya tuh diketuk. Ujar nang laki, "Manya, bukai pang pintu, siapa yang nama mengetuk tadi?" Imbah dibukai, ternyata seorang pengemis yang dalam keadaan lapar dan dalam keadaan kedinginan. Lalu ujar nang bini, "Anu bae, pengemis hendak minta makan lawan pakaian. Kayak apa? Barikah kadakah?" Ya. Karusagin ya. Ujar nang bini tadi, "Maaf, julaklah. Laki ulun kada membariakan." Akhirnya pergilah pengemis tadi. Sudah makan, masa demi masa, nang laki bini tadi hidupnya terpuruk, sehingga menjadi orang nang miskin. Karena kada ada lagi apa-apa, akhirnya laki bini tadi berpisahan, cerai. Nah, imbas sudah cerai,
kada tapi lawas nang bini tadi belaki pulang lawan orang sugih. Belaki dapat laki orang sugih. Kejadian terulang kembali, kehidupan yang pernah ia lakukan, yang pernah ia alami kembali. Ketika dia sedang makan bersama suaminya yang baru, tiba-tiba rumahnya pun diketuk orang. Imba diketuk, dikeluari, pengemis, lapar dan dalam keadaan dingin. Jadi ujar nang bini, abahnya tuh ada pengemis di luar dalam keadaan lapar lawan kedinginan kayak apa? Bari ikah kadakah? Oh bari, jangan kada dibari. Laki nang hanyar nih, mungkin soleh nih orangnya nang hanyar. Bari, jangan kada dibari. Makanan bari, pakaian ambilakan, julungi, nih duit kamu sangui bari. Akhirnya dibari pengemis tadi. Imba sudah dibari lawan nang bini tadi, bebuli kayak pulang menghadap ke laki, hendak makan beimba nih. Tapi nang bini tadi menangis. Jadi ujian nang laki bingung melihat nang bininya nih menangis. Kenapa Ika menangis? Hanya raja Ika menjulung makanan, pakaian, lawan duit gasan pengemis tadi. Kenapa jadi Ika menangis? Kada rela kah Ikam? Ulun rela. Amun rela kenapa jadi menangis? Jadi ujian nang bini tadi, nang jadi pengemis itu laki ulun bahari. Jadi imbah mendengar itu, ujar laki nang hanyar nih, Ikam taulah berapa tahun yang lalu ketika engkau bersama suamimu sedang makan, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengetuk minta makanan dan pakaian karena kelaparan kedinginan, tetapi tidak kalian beri. Kamu tahu siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah aku. Jadi kehidupan berputar. Laki pertama sugih jadi miskin, jadi pengemis. Laki yang kedua asalnya jadi pengemis, akhirnya jadi orang sugih tadi. Nah itulah kita hidup di dunia ini, pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu saniyatu wal isruna, dan maqalah yang ke-22. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza aradallahu ta'ala ayyudkhila ahlal jannati fil jannati, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ahli surga di dalam surga itu, ba'asa ilaihim malakan, Allah mengutus kepada ahli surga itu malakan, beberapa malaikat. Wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannati, yang mana malaikat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawakan hadiah, baik itu baju-bajuan daripada surga. Jadi nanti seseorang apabila masuk ke dalam surga, mudahan kita berataan masuk surga. Allahumma dakhilnal jannah bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkan kami semua ini ya Allah ke dalam surga tanpa dihisab. Apabila seseorang itu nanti masuk ke surga, itu nanti ada malaikat yang datang akan memberikan hadiah berupa baju-baju dari surga. Mun kita nih ya hendak masuk atau menghadiri, kalau usah jauh-jauh acara pernikahan atau resepsi perkawinan gini, harus cari baju nang bengkeng kada? Nang bengkeng. Apalagi orang nih pacangan masuk ke surga, supan Allah Ta'ala mun masuk ke surga baju tambalan. Jadi dibawakan oleh malaikat baju nang paling indah. Nah, itu. Wahia fawqas samawati sab'i wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha fawqas samawati sab'i wa tahtal arsy. Surga itu
andaknya di atas 7 lapis langit dan di bawah aras. Qala ba'duhum, telah berkata oleh sebahagian mereka, walil jannati samaniyatu abwab, dan bagi surga itu ada mempunyai 8 pintu. Kullu babin yadkhuluhu sab'una alfa rajul, dan tiap-tiap pintu itu, tiap-tiap satu pintu itu akan dimasuk sebanyak 70.000 orang. Satu pintu itu nanti dimasuki sebanyak 70.000. Sofan wahidan, dengan sekali sop, artinya satu sop. Jadi satu sop itu banyaknya itu sop pertama itu 70.000. Bayangkan, nah kayak apa ganalnya pintu surga tadi. Maka masuknya tadi beibe, nah kayak kita nih sembahyang, kayak di masjid nih, nah sop pertama nih kau menampung berapa orang? Paling banyak 80 atau 70 orang misal ya. Ada di surga ini sop pertama itu 70.000. Kira-kira siapa yuk di sop yang pertama? Haji Awi kah? Kada mungkin. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat itu nanti di sop pertama itu. Kita pang di sop berapa? Marah, paling belakang ada bapak. Yang penting masuk surga. Apalagi kita ketujuh, apa-apa ketujuh diunjut, dibuncu, terus duduk. Nah itu pacangan dibuncu juga tuh kayaknya. Maaflah. $70.000. Sepertama pintunya 8 kali 70.000 berapa? Hitung seorang pian. Wahia surga kusurun mabniyatun, itu istana-istana yang dibangun. Jadi di surga itu penuh dengan istana-istana. Wa ghurafun, dan kamar-kamar. Kamarnya kada kayak kamar kita. Hebatnya kamar di dunia kada ada apa-apanya dengan kamar di surga. Wa zawayan, dan sudut-sudut. Wa manazir, dan pemandangan. Jadi di surga itu pemandangannya sangat luar biasa. Banyak benar Bu yang cari kembang kena di surga. Banyak. Anda kembang melati ada, handak janda bolong ada, ya. Ada juga janda bolong ya kembang. Hebat pokoknya. Kita aja tuh melihat ya kan, maaf, melihat di Selekta di Malang. Bagusnya. Beraneka macam rupa kembang. Tersusun rapi, warna-warni, udaranya sejuk di Selekta Malang tuh. Jadi jer ulun kayak ini panglah surga. Kan ada apa-apanya, kayak ini aja nih sudah baik, sudah bagus, indah, apalagi kena di surga. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa kebun di surga kena. Ba'dua fawqa ba'din, sebahagian itu ada di atas sebagiannya itu daripada minazabi, daripada emas, wal fiddah, dan daripada perak, wazabarzat, dan daripada barzat, wazamrud, dan jamrud, wal lu'lu, dan mutiara, wal marjan, dan marjan, wal kafur, dan kapur, wal ambar, dan ambar, wa ghairu zalik minal jawahir, dan selain yang demikian itu daripada logam-logam an-nafisat yang berharga. Fa iza aradu ay yadkhuluha, maka apabila mereka menghendaki bahwa mereka memasuki ke dalam surga, qala lahumul malaku, berkatalah bagi mereka oleh malaikat. Jadi mungkin orang-orang nih hendak masukkan ke surga nih. Lalu malaikat tadi berucap, inna ma'iya hadiyatan min rabbil alamin, bahwasanya aku ini besertaku ini membawa hadiah untuk kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, lalu berkatalah
orang-orang ahli surga tadi. Ujar orang-orang ahli surga tadi, wa matilkal hadiyah, hai malaikat, apa garang hadiahnya? Lalu dijawab oleh malaikat, fayaqulul malaku hiya asyaratu khawatim. Ujar malaikat, hadiahnya ada 10 cincin. Jadi berataan kita kena di surga itu pacangan diberi cincin oleh malaikat. Maktubun, yang mana cincin itu tertuliskan. Jadi ada tulisannya kena di cincin itu. Ala ahadiha, di antara di atas cincin itu tadi ada tulisan kena. Yang 10 tadi. Di antaranya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina. Keselamatan atas kalian, beruntunglah bagi kalian itu, maka masuklah kalian ke dalam surga khalidina, selama-lamanya. Ya, jadi cincin yang pertama itu nanti ada tulisannya seperti itu. Wa fil khatam, dan pada cincin yang wafisani, dan pada cincin yang kedua, maktubun, bertuliskan rafa'tu ankum al ahzana wal humum, aku hilangkan daripada kalian kesusahan-kesusahan dan penderitaan. Fal husnu, maka yang dimaksud dengan husnu atau huzun di sini kesusahan, mahassala liwuqu'i makruhun au fawati mahbub fil madhi. Yang dimaksud dengan huzun di sini ialah kesusahan yang terjadi, yang mana kesusahan itu sangat tidak disenangi atau berupa suatu kehilangan yang kita cintai pada masa lalu. Jadi mun di surga itu kada lagi keingatan kita nih waktu di dunia ada sesuatu barang yang kita sukai hilang, lalu kena di surga keingatan lah, kada, ya sudah kada ada lagi. Walhamu, dan yang dimaksud dengan rasa sedih itu mayah sulu, rasa sedih lizalika fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Kada ada lagi. Amun di dunia pasti ada masih. Kayak apa kenalah anakku, kayak apalah kena anakku, kayak apalah kena biniku, kayak apalah kena kayak apa, itu masih di dunia. Amun di surga kada ada lagi. Wa fisalis, dan pada cincin yang ketiga, maktubun, tertuliskan watilkal jannatu allati auristumuha bima kuntum ta'malun. Nah, bertuliskan itulah surga yang diwariskan karena kepada mereka, yakni kepada ahli surga, karena segala sesuatu yang kalian kerjakan. Wa fir rabi', dan pada cincin yang keempat bertuliskan maktubun albasnakumul hulala wal hulli. Bertuliskan aku berikan pakaian kepada kalian baju-baju hias yang sangat indah. Wa fil khamisi, dan pada cincin yang kelima maktubun wa zawwajnahum bihurin ain inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Nah, cincin yang kelima itu bertuliskan wa zawwajnahum, dan kami beri istri kepada si ahli surga tadi bihurin ain, dengan bidadari nanggalak mata. Nah, jadi lelakian kena dapat bidadari nanggalak mata. Kenapa apa galak mata? Inni jazaituhum. Kenapa diberi
bidadari yang gelap mata tadi? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala membalas amal perbuatan kita bima sobaru, dengan sebab sobarnya mereka, annahum humul faizun, bahwasanya mereka itu adalah merupakan hamba-hamba yang beruntung. Jadi mudah-mudahan kita kena apabila masuk ke surga pasti kita akan mendapatkan bidadari. Jangan bekoyo tapi lah ya. Kalau kena pian bekoyon kayak apa gitu seorang bidadarinya. Kayak apa gitu seorang bidadarinya. Ya. Bebinian pang. Bebinian kena Juyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal muqantarati wal fiddah. Bebinian tuh kena dihiasi berbagai macam perhiasan-perhiasan. Nang kadada di dunia kena di surga diberi perhiasan bengkeng-bengkeng berataan tuh kena ya, jadi bebinian tuh kena hibak lawan perhiasan-perhiasan. Itu balasannya. Mun lakian ya tadi bidadari. Ada nang mandakan seorang lakian itu kena jatahnya 12.100. Piye? Pripun niki Pak? 12.100 sanggup enggak? Nah, di surga sanggup semuanya. Di surga itu apa ada isinya? Makan goreng berjalanan kawin. Makan goreng berjalanan kawin. Ya itu aja. Kalau ada nang musuh-musuhan belapah kada. Maka kuat berataan. Nah, itu cincin yang kelima. Adapun cincin yang keenam, wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mengampuni segala kealfaan kita, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni, dosa ibu bapak kita diampuni, dosa keluarga kita diampuni, dan dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang telah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mati dalam keadaan beriman, membawa husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadini wa kulli niyatin shalih wal hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhli wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil hawal hadi la siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maulana ya mujib ya hadir la yajib tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina khususan lil hadirin wal hadirat wal muslimin qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la haula wala quwata illa billah. Minta rela.